ditetapkan status tersangka Saudara Rasman Nasution, yaitu pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Hotman Paris. Ini sebetulnya masalah sudah lama. Namun memang pasal yang diterapkan ini adalah pasal 27 ayat 3 Junto 45, kemudian juga pasal 310, 311. Ini bicara soal pencemaran nama baik, ini kan sangat-sangat berbeda dengan pasal-pasal yang lain. Mungkin ini ada pertimbangan dari pihak penyidik bahwa Saudara Rasman walaupun sudah ditetapkan jadi tersangka dan kemarin sudah dipanggil ke Mabes Polri terkait pemeriksaan kesehatan dan juga ada dimintain keterangan, dan kemudian setahu saya Rasman juga sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Nah, ini memang semua ada dalam ranahnya penyidik. Jadi barangkali kenapa Rasman tidak ditahan, karena ini bicara soal pencemaran baik. Jadi mungkin dia hanya ditetapkan sebagai tahanan kota. Demikian rekan-rekan. Bicara tahanan kota, tentunya Rasman sebetulnya tidak boleh kemana-mana, khusus berada di wilayah kota tersebut, contoh Jakarta. Nah, memang ini saya bilang tadi, pencemaran nama baik ini masih terjadi perdebatan di antara para pakar hukum, karena ini sangat-sangat berbeda dengan pasal-pasal yang lain terkait pidana. Karena bicara pencemaran baik ini kan masih dikatakan katakanlah ini pasar karet gitu loh. Ini yang memang masih dalam perdebatan antar para penegak hukum. Demikian. Terkait kartu advokat, jika memang sudah dicabut oleh organisasi advokat terhadap Rasman yang dinaungi oleh Rasman, ya sekarang ini ada beberapa organisasi advokat yang sudah berkembang di Indonesia. Kalau dulu memang single bar, sekarang sudah jadi bahkan sudah bukan single bar lagi. Nah, dia bisa berpindah kepada organisasi advokat yang lain. Kalau yang dicabut itu berita acara sumpahnya atau BAS, otomatis Rasman tidak bisa masuk dalam pengadilan, apalagi beracara di dalam persidangan. Itu tidak bisa kalau BAS yang dicabut. Tapi kalau cuma kartu advokat yang dicabut, Rasman bisa berpindah kepada organisasi yang lain dan dia juga bisa mendapatkan kartu advokat lain. Demikian. Bisa saja, bisa saja. Kalau cuma kartu advokat, kecuali ya ini harus dipastikan apakah yang dicabut kartu advokat dan juga berita acara sumpahnya. Kalau dua-duanya dicabut, ada baru Rasman tidak bisa masuk dalam persidangan. Mungkin kalau lagi perkara bisa saja di luar persidangan disebut non litigasi. Kalau bicara litigasi di dalam persidangan, otomatis akan dipertanyakan oleh majelis hakim terkait berita acara sumpahnya. Maka kalau Rasman tidak memiliki berita acara sumpah atau BAS, Rasman tidak boleh sama sekali untuk bersidang di dalam persidangan. Demikian, terima kasih. Nah, terkait Rasman masih menangani kliennya, ini tergantung daripada organisasi advokatnya. Kalau diizinkan oleh organisasi advokatnya, tentunya dia bisa melakukan itu. Dan kemudian Rasman kan memang tidak dilakukan penahanan penjara, atau tahan badan, tapi ini kan hanya tahanan kota. Mungkin itu yang membuat dia bisa menangani beberapa klien yang datang ke dia, kemudian ya dia melaksanakan itu. Kembali tadi kalau bicara soal pihak organisasi advokat yang dinaungi oleh Rasman, kemudian mereka membolehkan, ya tentu Rasman bisa menangani klien. Memang ini harus ada ketegasan memang dari masing-masing organisasi advokat. Apabila memang sudah ada ditetapkan sebagai status tersangka, tentunya harus ada ketegasan. Tapi karena memang organisasi advokat yang sudah cukup berkembang di Indonesia ini bukan lagi single bar, tapi sudah menjadi multi bar, makanya setiap advokat bebas untuk berpindah-pindah organisasi advokat. Jadi sekali lagi kembali kepada ketegasan dari pihak organisasi advokat untuk menegaskan kepada para oknum advokat yang telah mendapatkan, katakanlah, ditetapkan sebagai tersangka. Demikian. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.